Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Mari kita langsung masuk cerita. Seorang pemuda bernama Ethan, dia hidup di sebuah kota sepi bernama Gatlin, di mana kota tersebut rada terbelakang, hanya memiliki 2 gereja dan 1 perpus. Mau minum kopi Starbucks mesti menempuh perjalanan jauh. Ethan berharap bisa cepat-cepat kuliah di luar dan tinggalin kota suntuk ini. Tapi entah kenapa, belakangan ini dia selalu bermimpi hal yang sama. Di dalam mimpi ada seorang cewek yang sangat dekat dengannya, dia berusaha menggapai namun gak pernah sampai, dan endingnya Ethan selalu meninggal. Hari itu sekolah kedatangan murid pindahan bernama Lena, dia tinggal di rumah tua creepy tengah hutan. Baru saja hari pertama di sekolah, dia sudah diejek oleh Emily and the gang. Emily adalah mantan Ethan, dia penganut ajaran ortodoks, pikirannya sangat sempit, mereka tipe orang yang gak terima perubahan zaman dan gak dengar pendapat orang lain. Emily fitnah keluarga Lena adalah pemuja setan. Lena gak tinggal diam, dia balik menyindir Emily. Ethan merasa Lena adalah cewek yang menarik. Pas pulang sekolah, di tengah jalan Ethan melihat mobil Lena mogok, dia pun mengantarnya pulang. Sepanjang jalan mereka berdua asik ngobrol dan menjadi dekat. Besoknya saat masuk pelajaran, guru memberi tugas untuk membaca sebuah buku, itu termasuk buku larangan gereja setempat, karena beda aliran sehingga dianggap menyesatkan. Guru sudah mendapat persetujuan sekolah sebelumnya bahwa itu buku yang bagus, namun Emily komplain, dia menolak tugas itu, dia gak membaca buku yang dilarang oleh gereja. Kesempatanlah Emily sekalian memojokkan Lena, dia bawa-bawa nama maminya kalau Lena berasal dari kegelapan dan akan mendatangkan malapetaka buat mereka, dia harus diusir dari kelas bahkan dari kota mereka. Seketika Emily berdoa dengan suara lantang. Guru meminta Emily hentikan tindakannya itu karena akan menakut-nakuti teman lainnya, tapi Emily gak peduli, dia malah makin menjadi-jadi. Lena berusaha menahan fitnah-fitnah itu, alhasil semua jendela kelas pecah dan terkena muka Emily, semua orang syok dan ketakutan, Lena pun malu dan pergi dari sekolah. Karena khawatir, Ethan ke rumah Lena dan menghibur bahwa itu bukan kesalahannya. Om pergoki kedatangan Ethan. Dia mempersilakannya masuk, Lena takut Om bakalan buat sesuatu, suasana menjadi agak tegang. Om mengajak Ethan ngobrol kemudian menghipnotisnya sehingga Ethan non-stop memaparkan seluruh kisah hidupnya hingga bagaimana cara dia meninggal. Ethan terkejut, dia gak bisa kontrol mulut sendiri. Ethan mulai takut dengan Om, dia pun pamit pulang. Namun, Ethan pantang mundur, dia balik menemui Lena dan memberikan sebuah liontin kuno padanya. Liontin itu dia temukan saat jalan-jalan di hutan tepatnya di tempat peristiwa perang saudara pada tahun 1864 zaman dulu. Lena menerima liontin tersebut, tanpa sengaja menyentuh tangan Ethan, tiba-tiba muncul pemandangan yang persis di dalam mimpi. Dan ketika Ethan terbangun, dia kembali di rumahnya sendiri. Ethan bingung, bagaimana dia bisa pulang ke rumah. Ethan mulai gak sabar, dia bertanya pada pengasuh yang tak lain adalah penjaga perpus, Amma. Amma terkejut melihat Ethan menggenggam liontin tersebut, namun dia tetap mingkem. Ethan kembali ke rumah Lena untuk mencari tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Kali ini malah susah masuk rumah, dia bolak-balik jalan tetap kembali ke pagar depan. Ethan terjebak perangkap mantra yang dipasang si Om. Lena menolongnya, melihat pemandangan itu, Ethan makin yakin Lena adalah sosok cewek yang selalu hadir dalam mimpinya. Terpaksa Lena menceritakan semua seluk-beluk padanya. Lena berasal dari keluarga penyihir. Dia sudah banyak pindah-pindah sekolah sebelumnya, akibat gak terkontrol kekuatan sihirnya. Menjelang usia 16 tahun, dia diajak Om balik ke kota asal untuk menunggu hari H, di mana hari ulang tahun akan menjadi hari penentuan dirinya bakalan diklaim sebagai penyihir terang atau penyihir gelap, baik berdasarkan sifat asli bawaan lahir ataupun kutukan. Mendengar penjelasan Lena, seketika Ethan merasa dirinya demam. Dia pun menyaksikan sihir indah dari Lena saat dia mengubah plafon kamar menjadi pemandangan langit yang dipenuhi puisi-puisi bagus. Ethan tetap gak mundur begitu saja, dia murni jatuh cinta pada Lena, begitu juga sebaliknya. Mereka pun semakin dekat. Om gak setuju mereka bersama, dia minta Amma untuk mencegahnya. Ternyata Amma sudah lama mengenal Om, dia adalah penjaga perpus penyihir dan juga adalah teman baik almarhum emak Ethan, Amma telah berjanji akan menjaga Ethan dengan baik. Suatu hari, sepupu Lena bernama Ridley seorang penyihir gelap datang ke kota. Dia dulunya sangat akrab dengan Lena, mereka tumbuh bersama. Namun sewaktu ulang tahun ke-16, Ridley mulai panik, dia kabur karena takut dikutuk sebagai penyihir gelap dan akan menyakiti Lena. Apa daya, takdir dia memang sebagai penyihir gelap, tanpa disadari dirinya berubah jadi jahat, dia selalu menggunakan sihirnya untuk menyakiti orang. Hari itu, ada rapat warga di gereja, mereka semua minta Om pindah keluar kota dan Lena dikeluarkan dari sekolah. Om gak mau dan terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Emak Lena juga penyihir gelap, dia datang ke kota dengan merasuki badan emaknya teman Ethan. Ridley dan emak Lena bertujuan mengajak Lena join grup penyihir gelap.
Namun, Om tuh gak setuju, dia tahu basicnya Lena adalah orang baik, dia berharap Lena bisa menjadi penyihir terang. Suatu hari pas Lena dan Ethan lagi nonton di bioskop, kali ini mereka persiapan hati untuk sama-sama menyentuh liontin kuno itu. Muncullah pemandangan seperti di dalam mimpi. Ternyata buyut Lena dan buyut Ethan tuh dulunya sepasang kekasih, namun mereka dipisahkan oleh kematian buyut Ethan di perang saudara pada tahun 1864. Buyut Lena gak terima kepergian sang kekasih, dia kerahkan seluruh tenaga menghidupkannya balik, dia pun berubah menjadi penyihir gelap karena itu. Sewaktu buyut Ethan berhasil hidup kembali, dia malah akhirnya dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Lena terkejut dengan kenyataan ini. Emak Lena kembali mengganggu Ethan, jika berhasil mencelakakannya, artinya berhasil membuat Lena lost control. Untung saja Lena sudah melindungi Ethan menggunakan mantra, emak gak berhasil masuk. Ethan kemudian kabur dan mengajak Lena ke perpus untuk mencari cara mematahkan kutukan. Rupanya di basement perpus terdapat lagi perpus kecil yang berisi buku-buku penyihir dari moyang dulu. Berhari-hari Lena ada di perpus dan akhirnya dia mengetahui untuk mematahkan kutukan, satu-satunya cara adalah membunuh orang yang dia cintai. Lena sangat sedih mengetahui itu. Sekali lagi dia mengajak Ethan berkencan, sesungguhnya Lena tahu itu adalah kencan terakhir. Dia bertanya apa yang diinginkan Ethan saat ini, Ethan ingin merasakan suasana salju. Seketika Lena mengabulkan permintaannya, mereka pun beromantis ria. Pas Ethan kembali bangun besoknya, dia gak mengenal siapa Lena. Ternyata Lena sudah menghapus ingatan tentang dirinya. Ama sangat sedih melihat nasib dua sejoli ini. Tiba di hari peringatan perang saudara yang diadakan tiap tahun tanggal 21 Desember, mereka dari sekolah mengadakan pemeragaan peristiwa. Tepat hari itu adalah ulang tahun Lena, hari penentuan dia sebagai penyihir apa. Sebelumnya Ridley telah menghipnotis teman Ethan untuk memasukkan peluru asli ke pistol mereka, saat peragaan tembak-tembakan, Ethan pun tertembak. Lena juga merasakan sakit seketika. Dia berlari dan mendapatkan Ethan yang diam tergeletak di bawah. Lena mengamuk, dia menyambar teman Ethan. Emak dan Ridley langsung muncul dan sengaja memanasi situasi. Saat Lena sudah hampir berubah jadi jahat, tiba-tiba Ethan berubah jadi Om, ternyata Om sudah antisipasi bakalan Ethan jadi sasaran jahat mereka. Om menyamar, dia rela berkorban asalkan Lena bisa mengontrol perasaannya dan gak berubah menjadi penyihir gelap. Dengan geram, Lena melenyapkan bulan sehingga dia gak bisa diklaim jadi penyihir apapun. Melihat kekuatan Lena di atas mereka semua, Ridley cepat-cepat minta maaf dan mengaku dirinya juga dimanfaatin. Lena memaafkannya dan membiarkan dia pergi. Kemudian Lena mengusir emak dari tubuh yang dia rasuki. Lena berhasil mengunci roh emak pada ranting pohon. Ternyata Ethan yang asli dibuat tertidur di rumah. 6 bulan kemudian, Ethan dan teman mau kuliah keluar kota. Saat pamit pada Ama, Ethan berjumpa Lena di perpus. Dia gak ingat siapa Lena. Percakapan mereka pun hanya sebatas biasa-biasa saja. Lena sedih, namun dia tahu mereka berdua gak jodoh. Sepanjang perjalanan, Ethan merasa ada yang kurang, dia pun tiba-tiba stop mobil. Dia berteriak nama Lena. Tamat. Kalau jodoh memang gak kemana. Ekstrimnya, sekalipun hilang ingatan, otak gak mengingat sang kekasih yang berada di depan, namun hati bisa merasakannya. Jika kamu suka dengan nonton rekap, please subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti buat kita. Terima kasih.